Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan coba merapihkan codingan kita lebih baik lagi dengan memanfaatkan Action Creator. Nah, di sini seluruh fungsi register dari mulai mengisi alamat form sampai upload foto sudah berjalan dengan baik. Dan di situ tidak ada masalah sama sekali, dan struktur yang kita gunakan juga tidak ada masalah, sudah betul. Hanya saja, ketika aplikasi kita nanti semakin besar, semakin banyak tim yang ikut di dalamnya, maka kita perlu membuat sebuah struktur yang mudah di-manage-nya. Kemudian ketika berintegrasi dengan banyak orang, tim yang lain pun mudah untuk memperbaiki codingan-codingannya. Di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan codingan yang terlalu panjang akan susah untuk dibaca, sehingga memperlama proses debugging atau proses perbaikan jika terjadi bug. Nah, di sini dari struktur yang kita gunakan ini, meskipun tidak ada salah di dalamnya, namun kita bisa mengoptimize struktur ini menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah kita akan memanfaatkan Action Creator yang biasa digunakan di dalam Redux. Action Creator itu basicnya adalah kita membuat sebuah function di dalam folder terpisah, di mana function tersebut mereturn sebuah objek yang objek tersebut bisa didispatch oleh Redux. Di sana di dalam Action Creator juga kita bisa memanfaatkan Reductang, di mana Reductang tersebut support untuk function yang bersifat asinkronus. Supaya lebih paham, kita akan langsung praktek saja. Nah, di sini kita akan coba merapihkan pemanggilan dispatch-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah folder baru bernama Action. Action ini yang akan kita sebut ke depannya Action Creator ya. Di sini sama, kita akan membuat index. Nah, lalu kita akan membuat file-file lain yang kalau bisa nama file ini sama dengan nama reducernya supaya tidak bingung nyarinya. Contoh tadi saya mempunyai auth.js di reducer, berarti saya di sini juga akan membuat auth.js untuk action-nya. Jadi semua action-nya saya simpan di dalam auth.js. Oke, pertama di sini kita hanya membuat sebuah function biasa saja. Contoh di sini di bagian sign up address ada proses pemanggilan dispatch untuk set loading. Nah, set loading ini lebih tepatnya kita simpan di dalam global ya, bukan di dalam auth. Berarti kita bisa membuat juga di sini file baru bernama global.js. Nah, kita samakan dengan reducer di bawahnya seperti ini. Nah, di global ini kita akan membuat function, mungkin nama fungsinya set loading seperti ini. Ini sebuah function biasa saja, tidak ada yang aneh. Hanya saja di sini nanti kita akan mereturn sebuah objek di mana objek tersebut adalah objek yang diperlukan oleh Redux untuk tahu action type sama action value-nya apa. Nah, seperti ini. Kita akan mereturn sebuah objek yang mengirimkan type dan juga value-nya. Kemudian, di sini kan di dalam sign up address ini, kita akan memerlukan value yang dinamis, bisa true, bisa juga false, seperti yang di bawah ini. Maka dari itu, kita akan membuat function ini menerima sebuah params, mungkin nama paramnya value. Nah, sehingga value ini akan digunakan di action value juga di sini. Nah, karena ini sama-sama value namanya, bisa saya sederhanakan menjadi seperti ini. Oke, semakin pendek lagi codingannya. Nah, supaya set loading ini bisa digunakan oleh file mana saja, jangan lupa kita harus export set loading ini, sehingga nanti si loading ini bisa digunakan oleh siapa saja. Oke, kalau sudah, kita akan export juga global ini di sini, di indeksnya. Export all from global atau global.js. Nah, di auth ini karena belum ada, kita remove dulu saja. Karena belum ada fungsi yang akan kita sederhanakan. Nah, kita kembali ke sign up address. Nah, sehingga sekarang untuk objek ini bisa kita sederhanakan hanya memanggil set loading yang diimport dari Redux action.
Oke, kita enter, tinggal kita masukkan value-nya apa, mau true atau false. Nah, di sini loading-nya true. Kalau sudah seperti ini, di tempat lain juga sama. Nah, di sini tinggal kita ganti aja. Loading-nya bernilai false. Oke, di sini juga sama. Loading-nya bernilai false. Baik, sekarang kita sudah merefaktor, sudah membuat action creator yang pertama. Fungsinya masih berjalan normal seperti biasanya, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya ini masih belum terasa efeknya karena masih satu baris. Kita akan membuat refactoring yang lebih baik lagi di sisi pemanggilan API. Di sini kan kita melihat pemanggilan API cukup banyak sekali nih barisnya. Nah, kita akan pindahkan ini ke dalam action creator kita di sini. Di dalam auth. Nah, nanti kita akan membuat function. Nama functionnya mungkin sign up action. Namanya bebas, terserah kita. Kemudian kita buat sebuah function. Oke, setelah kita membuat function, kita akan kopikan call API ini ke dalam function tersebut. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga kita coba perbaiki importnya. Di sini ada Axios, berarti kita import Axios from Axios. Nah, Axiosnya sudah kita import. Selanjutnya, di sini kita sudah memiliki URL untuk API-nya. Ini juga sama, akan coba kita perbaiki atau kita rapihkan. Pertama, kita buat variabel saja dulu di sini, const API host mungkin namanya, kita buat URL-nya apa. Nah, kita akan copy host-nya ini. Nah, kalau host-nya itu sampai mana? Sampai /API saja di sini. Nah, kita paste di sini. Jangan lupa ini string. Lalu, ini tinggal kita panggil saja supaya lebih pendek. API host.url _register. Nah, supaya lebih pendek ya pemanggilannya. Sehingga nanti kalau kita berubah API host-nya, contohnya ini untuk development, URL-nya ini, nanti mungkin untuk production kita akan merubah lagi URL-nya menjadi URL yang lain. Itu akan mudah. Kita cukup mengganti satu tempat saja. Nah, sama juga yang bawahnya, kita juga akan merubah URL ini menjadi API host.url/user/photo. Nah, sudah semakin rapi lagi di sini. Nah, yang pertama, di sini kita akan memerlukan data. Data di sini adalah form dari mulai sign up page ke address page. Sehingga data ini perlu kita kirimkan dari parameter ini. Mungkin kita bisa memberikan nama data register. Nah, data register ini akan kita gunakan untuk pengganti ini. Nah, nanti dia call API register, kirim datanya, dapat respon suksesnya di sini. Kemudian kalau sukses kita konsol dulu sementara waktu. Nah, kita akan memerlukan photo reducer. Nah, photo reducer ini yang dikirimkan juga dari parameter ini. Nah, parameter kedua, kita akan mengirimkan foto reducer. Nah, ini dikirimkan juga dari depan. Sehingga ketika foto reducer ini akan langsung dibaca logiknya uploadnya apa, kemudian seterusnya sampai sini, itu aman semuanya. Oke, sekarang kita tidak memiliki variabel-variabel lagi yang lainnya. Nah, di sini kita memanggil set loading, memanggil juga dispatch. Nah, menarik. Di dalam sebuah pemanggilan API, ada pemanggilan dispatch. Nah, secara default dari Redux, ini tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena pemanggilan API ini bersifat asinkronus. Sedangkan dispatch itu harus bersifat sinkronus. Harus berurutan. Nah, kalau kita harus nunggu dulu call API baru manggil dispatch, dispatch ini tidak akan kebaca. Nah, supaya dispatch tersebut terbaca, kita perlu menambahkan Redux tang namanya. Nah, di sini di dalam store kita sudah menggunakan tang atau Redux tang sebagai middleware-nya. Berarti kita sudah bisa menggunakan Redux tang. Cara penggunaannya sederhana. Dari arrow function yang pertama ini, kita buat arrow function yang kedua di sini.
Nah, di mana yang kedua ini menerima param yang namanya dispatch. Nah, dispatch inilah yang akan membuat dispatch ini kembali berfungsi seperti dispatch pada umumnya. Oke. Kemudian jangan sampai lupa di sini kita memanggil showMessage. Berarti kita harus import juga showMessage-nya. Kita pancing dengan seperti ini. Nah, ini diimport dari utils. Kemudian sama setLoading juga diimport dari global. Oke, kemudian navigation replace-nya ini bisa kita kirimkan juga dari parameter ini. Navigation-nya dikirim di sini. Oke, jadi untuk sign up action ini kita nanti memerlukan 3 parameter utama. Data registernya apa, yang formnya, kemudian foto reducernya apa, sama navigation-nya juga dikirimkan ke sini. Kemudian jangan lupa ini kita export. Nah, kalau sudah, kita akan panggil export ini di sini. Kita export all from auth. Nah, jadi fungsi di auth ini juga sudah kita export. Jadi bisa digunakan di mana saja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam page sign up address ini. Nah, ini akan saya komen. Nah, tidak akan saya panggil lagi. Saya akan manggil saja di sini dispatch dalam kurung sign up action yang diimport dari Redux action. Lalu kita kirimkan 3 parameter. Yang pertama, data register. Data register di sini berarti kita kirimkan data. Yang ini ya, kita kirimkan. Kemudian yang kedua, foto reducer. Kita kirimkan juga berarti foto reducernya. Kemudian yang ketiga, kita kirimkan props navigation yang ini, supaya bisa berpindah halaman. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita enter seperti ini saja, kita simpan. Kita akan coba proses sign up-nya apakah berhasil atau tidak. Oke, kita masuk ke create new account. Kita upload foto. Nah, di sini mungkin kita akan buat nama baru, testing 1. Kemudian kita continue. Nah, di sini kita masukkan phone number. Kemudian kita klik sign up now. Loadingnya berjalan. Dan registernya juga sukses. Upload foto juga sukses. Semua berjalan normal seperti sebelumnya. Dengan codingan yang sangat pendek seperti ini. Ini kita remove. Tadinya kita memerlukan sekitar 115 line untuk codingan di sini. Kalau kita remove pemanggilan Axios lain-lainnya, kita hanya memerlukan sekarang 82 baris. Dan kita pun membaca codingannya semakin mudah. Contoh di sini, kita mendispatch set loading. Jadi kita memunculkan loadingnya mau apa. Kemudian kalau di sini kita melakukan sign up action. Nah, jadi kita tidak perlu tahu codingannya seperti apa. Kalau kita mau tahu detail, tinggal masuk ke dalam action creator-nya. Di sini ngapain aja. Oh, ternyata di sini melakukan calling ke API register. Kemudian calling juga ke user foto seperti ini. Jadi kita tahu flow detailnya kalau memang kita butuhkan saja. Oke, sekarang kita sudah merapihkan codingan kita sehingga di halaman sign up address ini semakin pendek lagi. Nah, di sini masih ada import yang tidak kita gunakan, bisa kita hilangkan dengan option Shift O. Nah, ini bisa menghilangkan import yang tidak kita gunakan. Kita simpan. Oke, di sini codingan semakin rapi lagi. Dan teman-teman bisa mengimplementasikan lebih mudah lagi ke depannya. Karena kita sudah mengumpulkan di dalam Action Creator untuk Redux-nya. Baik, demikian tutorial tentang membuat Action Creator dan merefactoring codingan kita supaya lebih rapi. Semoga bermanfaat.